Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kanor dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap istiqomah dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah kita masih mengkaji tentang fikih toharoh sebagaimana putusan Muktamar Khususi Tarjih ke-24 di Banjarmasin 1935. Lahir putusan yang disebut dengan Kitab Toharoh, kitab yang berisi tentang bersuci. Di antara isinya itu kaifiatul wudu, tata cara wudu, terus mashul khuffain, mengusap khuf atau sepatu, al hadasu hadas, al ghuslu mandi, kemudian at-tayammum tayamum, kemudian izalatun najasah, menghilangkan najis, terus al-istinja. Itu beberapa isi yang ada di dalam Kitabut Toharoh. Wudu sudah kita kaji ya. Kemudian al-hadas, hadas juga sudah kita kaji, yang isinya itu nawaqidul wudu. Isinya bicara tentang apa? Hal-hal yang membatalkan wudu. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan dari isi Kitab Toharoh. Kita bicara tentang tayamum. Bicara tentang apa? Tayamum. Nanti kita perkuat dari Sulam Safinah, karena kitab ini cukup populer di masyarakat ya. Ada kitab namanya apa? Sulam Safinah. Terus nanti secara pendalilan kita perkuat juga dari Bulughul Maram, kitab yang isinya merupakan kumpulan hadis-hadis hukum yang sering dijadikan acuan di dalam permasalahan apa? Fikih, yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita awali dulu. Ma huwa tayammum? Apa yang disebut dengan tayammum? Tayamum itu secara lughatan, secara apa? Lughatan atau secara bahasa atau secara etimologi itu maknanya al-qasdu. Al-qasdu itu apa? Menyengaja. Sama dengan niat. An-niyat itu lughatan apa? Al-qasdu atau qasdu syai', menyengaja sesuatu. Tapi yang dimaksud di sini qasdu sa'id lil wajhi wal yadin. Menyengaja debu, menyengaja apa? Debu, karena tayamum itu medianya debu. Lil wajhi, untuk wajah, wal yadain, dan kedua tangan. Jadi anggota tayamum itu hanya dua. Padahal tayamum itu badalul wudu, pengganti wudu, wal ghusli, dan mandi. Kalau wudu anggotanya 4, wajah, tangan, kepala, dan kaki. Kalau tayamum, kepalanya tidak termasuk anggota tayamum, kemudian kaki juga tidak, sehingga hanya 2, wajah dan tangan. Itu yang disebut dengan apa? Tayamum. Kemudian kalau kita lihat asbabut tayamum, hal-hal yang membolehkan kita melakukan apa?
tayamum. Itu apa saja, Pak? Tidak ada air. Terus apa lagi? Sakit. Terus tidak ada air, sakit, terus apa lagi? Bepergian itu tidak ada air. Oh, di kendaraan. Tapi kalau ada air di dalamnya. Loh, kalau kereta api ada, Pak. Bis yang apa? Kelas eksekutif ada ya. Jadi apa saja hal-hal yang membolehkan tayamum. Kita baca ya putusan tarjih. Wa idza ta'adzarta min isti'malil ma'. Kalau engkau tidak mampu menggunakan air itu. Jadi yang pertama itu apa? Kita tidak mampu menggunakan air. Putusan ini, Pak, itu sama dengan nanti apa yang ditulis oleh atau yang disebutkan dalam kitab Sulam Taufik. Jadi ada kitab namanya Sulam Safinah ini. Biar jenengan dengar. Soalnya kitab Sulam Safinah itu kitabnya orang Jawa. Kitabnya kecil, hanya bicara tentang apa? Sedikit pembahasan tentang akidah. Kemudian ibadah itu Sulam Safinahnya itu hanya bab zakat. Bab zakat pun sampai tidak menyinggung zakatul fitri. Jadi bab puasa sama bab haji tidak ada. Tapi kitab ini cukup populer, Pak, itu. Jadi kitab populer, ringkas tapi penuh dengan berkah itu. Karena kalau di Jawa ya pasti pertama kali belajar agama ya Pak, Safinatun Najah. Saya mendengarkan itu diskusi tentang isu yang paling ramai sekarang itu apa, Pak? Berawal dari Gus Miftah itu yang apa? Bilang goblok ke penjual es teh itu, sampai mengundurkan diri, Pak. Memunculkan isu diantaranya perlukah dai itu distandarisasi sehingga agama itu tidak hanya lelucon gitu. Tapi itu yang digemari ya, itu sindiran Pak Hidayat juga semacam itu. Masyarakat kita suka ngaji itu yang penting lucu nih, ora isine. Salah satu kriteria kan itu kan nggak sampai titik temu toh. Standar dai itu apa? Ya ada yang mengusulkan paling nggak pernah menguasai atau pernah belajar atau menguasai sulam atau apa sulam safinah. Ada Safinatun Najat dengan Sulam Taufik. Ini kan padahal kitab fikih yang paling apa? Paling dasar. Tapi kalau kita pahami dan kita kuasai, itu maknanya bisa dalam. Padahal Safinatun Najat itu pembahasannya itu tidak sampai membahas puasa dan haji secara apa? Secara utuh, atau pembahasan haji dan puasa itu tidak disebutkan. Zakatul fitri tidak ada. Tapi kalau zakatul mal ada. Kalau Sulam Taufik itu lengkap pembahasan tentang apa? Ibadah. Dan bahkan dikasih sedikit penjelasan tentang apa? Tasawuf atau ihsan. Sulam Safinah itu kan isinya dua. Yang pertama apa? Safinatun Najat, yang kedua Sulam Taufik gitu. Makanya digabung menjadi apa? Sulam Safinah. Kitab yang pertama itu Safinatun Najat yang ditulis oleh Syekh Samir atau Syekh Salim ibn Syekh Sumer Al-Khadrami. Ini orang Hadramaut. Hadramaut itu mana? Yaman. Dia pernah pindah hijrah gara-gara politik, Pak. Dulu awalnya dekat dengan penguasa, akhirnya kontras dengan
penguasa. Hijrah ke India, dari India ke Indonesia atau ke Jawa, yang menetap di Batavia, yaitu di Jakarta. Meninggal di Batavia atau di Jakarta. Yang makomnya itu atau kuburannya itu diperdebatkan. Ada yang mengatakan di belakang Tanah Abang. Tanah Abang apa? Jakarta. Itu ada masjid. Di masjid itu ada 3 makam. Dianggap itu makamnya siapa? Penulis kitab Safinatun Najah. Tapi ada yang mengatakan makamnya ya tidak di situ, tapi di pemakaman Arab di dekat Tanah Abang. Terlepas dari itu, Pak, kalau kita di Muhammadiyah kan nggak sibuk cari makam itu. Nah, itu Safinatun Najat. Berarti Safinatun Najat itu kitab penulisnya itu pernah ke Indonesia atau hidup di Indonesia. Yang kedua itu Sulam Taufik. Sulam Taufik itu ditulis oleh Syekh Abdullah Ba'alwi. Jadi nasabnya itu ke Ba'alwi, Pak. Yang sekarang ini juga terjadi perdebatan nggak selesai itu. Salah satu pembela Ba'alwi itu berargumentasi kalau kita tolak nasabnya Ba'alwi, karena dalam kitab nasab Ba'alwi itu di pencatatan nasabnya abad 5 sampai 9 itu tidak ditemukan. Berarti putus berapa abad, Pak? Abad 5 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, berarti berapa? 5 tahun ya? 5 abad, 5 tahun. Nah, itu tidak ditemukan. Oleh sebab itu diskusi tentang Ba'alwi itu pro dan kontra. Ada yang menggunakan teori as-syuhrah wal istifadah. Syuhrah wal istifadah itu yang penting diterima secara mayoritas. Kan kebanyakan mereka sudah diterima, ya sudah, kita percaya saja. Yang kedua menggunakan argumentasi Sulam Taufik. Sulam Taufik itu nasab penulisnya Syekh Abdullah Ba'alwi. Itu kan nasabnya apa? Ba'alwi. Berarti kalau kita tolak nasab Ba'alwi sama dengan menolak kitab Sulam Taufik. Tapi sebenarnya ada hubungannya atau enggak, Pak? Enggak ada. Antara penulis kitab, nasab penulis kitab dengan kitab itu urusan lain. Ilmu itu kan boleh dari mana saja, Pak. Enggak harus ilmu itu harus dari orang yang memiliki nasab yang jelas. Padahal nasab kita itu semuanya rata-rata enggak jelas. Nah, kalau ilmu hanya dipandang dari nasabnya saja, kan berarti rata-rata keilmuan kita ya nggak otoritatif, nggak bisa dipertanggungjawabkan. Yang nasabnya Habib atau sampai ke Rasulullah atau min dzurriyyati Rasulillah itu kan bisa dihitung. Sehingga kaidah ungdur maqala wala tangdur apa? Man qala itu kaidah yang disepakati oleh semua. Itu kitab apa? Sulam Taufik. Saya baca di Sulam Taufik dikatakan wa ma lam yajidil ma wa man lan utawi sapane wong lam yajid ora nemu sapa wong almaa ing banyu. Berarti syarat tayamum yang pertama apa? Faqdul ma, kehilangan apa? Air. Au kana yadhuruhul ma, au kana utawa ono, au kana utawa ono, maksudnya apa banyu? Yadhuruhu nguwai mudarathu ing wong alma'u ing banyu. Maksudnya orang itu nggak bisa pakai apa? Air. Itu dibolehkan apa? Tayamum. Dan sehingga diabetes kita dikatakan wa idza ta'adzarta min isti'malil ma', kalau engkau tidak mampu memakai apa? Air.
Sebabnya apa? Lima rodin, karena sakit tadi. Ada yang jawab sakit. Yang kedua khaufi dzororin, takut adanya apa? Madorot. Bisa karena kedinginan, takut dingin atau apa? Atau apa Pak? Alergi air gitu. Memang ada yang alergi air Pak? Catukan itu kan bukan alergi itu. Berarti maksudnya kita tidak mampu memakai air, itu contohnya sakit. Orang sakit itu ada air ada, cumanya nggak bisa apa? Memakai. Karena apa? Takut berbahaya. Sakitnya semakin parah atau memperlambat apa? Kesembuhan. Khaufi dzororin, itu takut apa? Bahaya. Cuaca lagi ekstrim dinginnya itu. Itu contoh apa Pak? Ta'adzuru isti'malil ma', tidak mampu memakai air. Dalil yang digunakan oleh majelis tarjih Pak, itu hadis Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu siapa? Yaitu seorang sahabat yang menaklukkan Mesir. Mesir itu aslinya kan bangsanya Kipti Pak, Kipti atau Koptik gitu. Kristen itu lebih dulu masuk ke Mesir daripada Islam. Salah satu penulis Injil yang diyakini oleh orang Kristen itu ada Injil Markus. Santo Markus itu sudah dakwah ke Mesir. Dan di Mesir Kristennya disebut Kristen Ortodok Koptik, yang sanadnya itu mengikuti Al-Qidis Al-Markus, Qidis Markus itu, atau apa? Santo Markus itu. Salah satu penulis apa? Injil. Tapi ini debatable Pak. Injil yang kanonik itu kan 4. Kanonik itu maksudnya yang diterima oleh gereja. Yang pertama apa? Injil Matius, Injil Mata kalau bahasa. Terus apa? Injil Markus, Injil Lukas, terus Injil Yohanes. Itu 4 Injil yang diterima oleh gereja. Kalau Injil Barnabas itu Pak, di istilah mereka disebut Injil apokrif. Injil apokrif itu sama dengan hadis maudhu, palsu. Menurut gereja lah Pak, menurut gereja itu. Sehingga gereja ya tidak menerima Injil apa? Barnabas. Tapi kenapa Injil Barnabas sering lebih populer? Mungkin jenengan yang paling populer itu Injil Barnabas. Karena Injil itu isinya ada yang mirip dengan cerita di dalam Al-Quran. Sehingga banyak digunakan oleh sarjana-sarjana Muslim untuk membantah teologi apa? Kristen. Tapi Injil Barnabas itu tidak diterima oleh gereja itu. Ya. Nah, Amr ibn al-As itu di zaman Umar bin Khattab dia diutus untuk menaklukkan Mesir dan daerah yang dikuasai oleh Amr ibn As itu namanya Fustot itu. Di situ ada masjid namanya Masjid Amr ibn al-As itu. Fustot itu terkenal itu di Mesir, masih di wilayah apa? Kairo. Annahu lama bu'itha fi ghazwati Dzatis Salasil. Ketika Amr ibn As itu diutus dalam peperangan namanya Dzatu Salasil. Qala ihtalamtu fi lailatin baridatin syadidatil bardi. Amr ibn As berkata, saya ihtilam. Ihtilam itu apa? Mimpi basah. Fi lailatin baridatin, di malam yang cukup apa? Dingin. Fa asfaqtu ini tasalu an ahlaka. Maka saya takut kalau saya mandi itu mati atau menyebabkan apa? Bahaya. Kan ihtilam itu mewajibkan apa? Mandi, mimpi basah. Itu mewajibkan apa? Mandi. Tapi kalau mandi itu potensi apa? Bahaya. Fatayamamtu, maka saya
tayamum. Tsumma sholaitu bi ashabi sholat as-subhi. Terus saya sholat dengan sahabat saya sholat subuh. Maksudnya jadi apa? Jadi imam. Falamma qadimna ala Rasulillah dzakaru dzalika lahu. Sahabat yang lain Mbak tahu Amr bin As itu mimpi basah. Tayamum kok jadi imam. Diceritakan kepada Nabi, maka Nabi melakukan klarifikasi, Pak. Nabi bilang, ya Amr, wahai Amr, sholaita bi ashabika wa anta junubun. Wahai Amr, engkau sholat bersama sahabatmu, maksudnya engkau jadi imam. Wa anta junubun, kamu junub. Jawabannya Amr bin As, Pak. Ini jawaban yang cerdas karena beliau seorang yang faqih, ahli agama. Jawabannya pakai dalil. Rasulullah didalili, Pak. Nabi bukan dalil ini untuk menunjukkan apa yang ia lakukan apa? Betul, bukan berarti dia lebih pandai daripada Nabi itu. Dzakartu qaulallahi ta'ala, saya ingat firman Allah Ta'ala, wala taqtulu anfusakum. Janganlah engkau apa? Membunuh dirimu. Ini kaidah, sehingga kaidah ini menjadi salah satu dari maqasid apa? Syariah. Tujuan agama itu apa? Hifdun nafs, menjaga apa? Jiwa. Sehingga orang itu tidak boleh membunuh dirinya atau membunuh orang lain. Jadi kaidah dalam apa? Maqasid syariah. Tujuan syariat itu menjaga diri atau jiwa, atau memproteksi apa? Jiwa. Sampai melahirkan beberapa fatwa, Pak, di Muhammadiyah secara khusus aplikasinya ketika musim apa? Pandemi. Muhammadiyah kan malah menyuruh warganya untuk sholat di rumah. Ini juga mendapatkan banyak kritik, Pak. Sholat jamaah 27:1 kok suruh di rumah. Yang kedua, kita kan musim pandemi. Semakin kita dekat kepada Allah semakin baik. Itu kan logika sederhana, Pak. Tapi Muhammadiyah berpikirnya jauh lebih itu. Kalau semua umat Islam itu ke masjid, terus terkena COVID gitu, akhirnya kan banyak yang kena COVID, Pak. Ya meskipun jenengan kadang-kadang bantah COVID ini betulan atau konspirasi, ya terlepas dari itu ya. Yang jelas fatwa kita semacam itu. Nah, ketika Majelis Tarjih mengambil kesimpulan suruh sholat di rumah, itu pertimbangannya apa? Hifdu an-nafs, menjaga jiwa. Nggak boleh kita melakukan agama seperti sholat jamaah, tapi menyebabkan kita terkena COVID. Kan risikonya lebih besar mana? Lebih besar jenengan apa? Terhindar, atau risiko jenengan kena COVID itu lebih diprioritaskan daripada sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Jenengan sholat di rumah itu bukan berarti tidak sholat. Yang kedua, bisa jamaah di rumah itu. Itu alasan Majelis Tarjih, Pak, waktu itu. Itu contoh, ada salah satu dari maqasid syariah itu, agama itu tujuannya apa? Hifdun nafs itu. Sebagaimana Amr ibn al-As, Pak, mengawalkan agama tidak literal. Kalau literal ya berarti dia junub itu mewajibkan apa? Mandi, apapun alasannya tetap mandi. Tapi nanti menyebabkan bahaya, membahayakan jiwa. Makanya beliau mengatakan wala taqtulu apa? Anfusakum. Fatayamamtu, ya Rasulullah, saya tayamum, tsumma sholaitu, terus saya salat. Yang bagaimana responnya Nabi, Pak? Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu malah, Pak, ketawa. Walam yakul syai'an, enggak mengatakan apa pun. Menunjukkan ini apa, Pak? Sunnah, Pak? As-sunnah takririyah. Jadi Rasulullah hanya ketawa saja, enggak komen. Enggak komen itu asum itu apa, Pak? Hikmatun. Diam itu hikmah. Wa qalilun fa'iluhu. Tapi pelakunya apa? Sedikit. Kita sekarang era medsos itu luar biasa, Pak. Semua orang apa?
komen nek jenengan dianggap serius semuanya yang ngeluh Pak kira-kira. Tapi kadang-kadang ada dampak positif ya Pak. Ya, Gus Miftah itu kan nggak mungkin apa Pak jatuh kalau nggak ada apa medsos. Tapi itu isu politik Pak, isu politik kayak wali juga itu menurut. Wali dia mau apa mengangkat derajat penjual es itu. Itulah Sudiwo Pak apa? Sujiwo atau Sudiwo? Sujiwo Tejo. Sambil nangis-nangis Pak, tapi masalahnya dia ngaku itu aktor atau betulan kan? Yang jelas dia seniman itu. Wali Pak itu, wali murid, wali kelas gak ngerti. Ini berarti apa? Penyebab kita boleh melakukan tayamum itu apa? Tidak mampu memakai air. Yang kedua, au kunta fis safarin, atau engkau di dalam perjalanan. Ini kan bahasa Al-Qur'an. Bahasa Al-Qur'an kan wa in kuntum mardo au ala apa? Safarin. Wa in kuntum mardo itu berarti apa Pak? Tayamum itu dibolehkan bagi orang yang sakit tidak bisa menggunakan air. Al-Qur'an itu bahasanya realistis Pak, sesuai dengan Al-Qur'an itu bahasanya bisa dipahami oleh semua orang. Tapi kalau kita bahasakan kalau tidak mampu pakai air, kriteria mampu tidak pakai air itu apa saja? Itu kan butuh penjelasan. Al-Qur'an hanya simpel wa in kuntum apa? Mardu. Yang kedua au ana safarin, atau kamu dalam bepergian. Maksudnya apa ini maksudnya? Fakdul ma, kita tidak bisa mendapatkan akses air. Tapi Al-Qur'an itu supaya bisa dipahami oleh semua orang itu pakai bahasa yang simple, tapi maknanya apa? Cukup dalam. Jadi ketika Al-Qur'an bilang penyebab tayamum itu tidak mendapatkan akses air, dicontohkan secara konkret, yaitu apa? Au ala safarin, atau kamu dalam bepergian. Karena secara umum orang bepergian itu susah mendapatkan apa? Air itu. Falam tajidil ma, sedangkan engkau tidak mendapatkan apa? Air. Di hadits kita dikatakan fatayamam, maka bertayamumlah kamu sa'idan thayyibah. Nah ini tayamum itu medianya bukan apa? Bukan air, sebagaimana wudhu atau mandi. Tapi medianya apa? Debu. Medianya debu. Dalam Al-Qur'an dikatakan fatayammamu sa'idan thayyibah. Sa'idan apa? Thayyibah. Hanya saja Pak, yang disebut sa'id itu apa? Debu. Kriterianya debu yang bagaimana? Pokoknya abu. Tapi praktik tayamumnya jenengan itu secara umum pakai apa? Pakai apa Pak Leci? Nek di kendaraan pakai dinding, itu debu Pak. Dinding atau debu? Kan nggak ada debu tuh. Ini kan nggak ada debunya. Al-Qur'an bilang apa? Fatayamamu sa'idan thayyibah. Sehingga dalam mazhab Syafi'i maksud sa'idan debu. Ini bahasa Jawa lebu, Pak. Lebu itu debu, bukan melebu dan juga bukan lembu. Saya ngaji Jawa itu ngomong pada bingung. Sa'idan lebu ya apa? Melebu atau lembu? Ora kabeh Pak Bu. Iku lebu ya ora, melebu ya ora, lembu. Tapi lebu gitu.
Lebu itu debu. Sa'idan kalau dalam mazhab Syafi'i itu maksudnya apa? Kita baca Pak, bagaimana yang dikatakan oleh Sulam Taufik gitu. Tayamum itu biturabin kelawan lebu, basa Jawa Pak. Khalisin kang suci, maksudnya murni. Tuhurin ini kang suci. Khalisin kang suci tapi dalam kurung murni, maksudnya khalisin itu murni. Tuhurin kang suci, maksudnya soidan apa? Thayyibah. Lahu iku kedue lebu apa gubarun bleduk. Berarti kriterianya harus sa'id khalis. Khalis ini penting Pak. Debunya harus betul-betul debu gitu. Enggak. Misalnya tayamum pakai apa Pak? Yang bukan debu murni loh, bukan. Hah? Pakai tepung boleh atau enggak? Hah? Boleh atau enggak? Enggak boleh. Di Safinatun Najah Pak. Wa alla yukhalitahu dakikun, dan tidak apa Pak, bercampur dengan dakik, yaitu gelepung, itu enggak boleh. Kalau ibu-ibu tayamum pakai bedak boleh Pak? Boleh atau enggak itu? Enggak boleh. Itu dibahas di fatwa tarjih. Tayamum pakai tepung atau pakai bedak itu enggak boleh. Khalisin itu ya betul-betul tanah murni. Kalau gamping Pak, boleh atau enggak? Itu masuk tanah atau enggak? Ini mazhab Syafi'i loh. Tahurin suci lau gubarun yang berdebu. Sehingga kalau dalam mazhab Syafi'i, apa yang kita lakukan ketika bepergian di bis, kereta, pesawat, termasuk orang sakit Pak itu, yang ada di rumah sakit, itu kan tayamumnya secara umum pakai dinding. Tapi di rumah sakit sekarang Pak Salamun tahu itu ada tayamum pad sekarang. Saya baru searching, ternyata ada. Tapi itu yang menggunakan juga sedikit Pak ya. Yang menggunakan tayamum pad itu memang mazhabnya apa? Syafi'i. Mazhabnya apa? Syafi'i. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ketika kita tayamum pakai dinding Pak, enggak mendapatkan debu atau debu yang tadi Pak, laubar yang meleduk gitu. Kayak debu yang ada di sawah atau rumahnya jenengan yang belum keramik tuh, belum tekel atau keramik gitu. Itu tetap sholat, tapi sholatnya apa? Lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Jenengan disebut faqidu tuhurain, orang yang tidak mendapatkan air dan debu. Ada debu tapi nggak memenuhi kriteria. Jenengan ngaku ini ada debunya kok, meskipun nggak kelihatan. Itu nggak memenuhi apa? Kriteria. Tetap sholat, tapi sholat lihurmatil waktu. Setelah itu, maksudnya setelah jenengan kondisi normal, kalau sakit ya sudah sembuh, kalau bepergian ya sudah mendapatkan air, itu wajib qadha. Berat Pak itu. Kalau mungkin alasannya bepergian, itu masih mudah. Mungkin bepergian bukan ninggal sholat lihurmatil waktu itu kan, lihurmatil waktu itu kan bisa dihitung. Tapi kalau orang sakit Pak, bisa 1 minggu atau 2 minggu, itu suruh ngodok gimana itu? Padahal tiap hari ya sholatnya disebut lihurmatil waktu, hanya sekedar menghormati waktu. Itu sehingga susah itu kalau ngikuti mazhab apa? Syafi'i, berat Pak. Oleh sebab itu dalam mazhab yang lain, yaitu mazhab Maliki sama mazhab Hanafi, itu agak mudah dalam memahami sa'idan.
Yang disebut debu itu kriterianya tidak haruslah gubar yang beleduk, tapi kullu ma ala wajhil ardi, semua yang ada di permukaan bumi. Yang ada di permukaan bumi itu apa saja? Nggak harus tanah yang punya beleduk, termasuk batu, termasuk apa? Kerikil, dinding, itu kan yang ada yang ada di permukaan bumi. Kesimpulan ini, Pak, meskipun dia memahaminya secara luas, tidak literal sebagaimana pemahaman Sa'idan tadi hanya dipahami apa? Debu. Tapi bisa kita pahami dari hadis yang ada di Bulughul Maram. Kata Nabi apa? U'titu khamsan lam yu'ta minhunna ahadun qabli. Saya diberikan keistimewaan 5 hal yang tidak diberikan nabi-nabi sebelum saya. Kata Nabi salah satunya Pak, wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Wa ju'ilat lan den dadekake li kedue ingsun apa al ardu bumi masjidan, tempat apa? Salat. Wa tahuran, dan alat bersuci. Kalau jenengan memahami hadis ini secara literal, Pak, bumi jadi masjid. Salat yang jenengan itu harus di masjid, yaitu tempat sujud. Tempat sujudnya dari mana? Bumi. Al-ardu itu ditafsiri yang lain maksudnya turab. Turab itu apa? Tanah yang berdebu. Nah, itu kesimpulannya ke situ kalau kita terlalu literal. Berarti sholat itu yang sunnah yang diperintah Nabi itu di tanah. Sehingga ada seorang kiai di Sidoarjo, siapa nama? Mahrus Ali kalau nggak salah. Ya. Itu berkesimpulan sholat itu ya di tanah. Nabi bilang waju'ilat liyal ardu masjidan. Al-ardu itu kan bumi. Di hadisnya disebut al-ardu, di sini maksudnya turab. Turab itu tanah yang berdebu. Umumnya jenengan sholatnya di masjid. Masjidnya rata-rata hampir semuanya nggak ada. Nek biar nenek masjid sing pakai kayu itu apa jenenge Pak? Hah? Apa? Jelambah trak kok boga. Kalau sekarang semua masjid itu pasti keramik, granit, itu semacam-macam lah itu. Nggak sunnah, sekedar sunnah nggak apa-apa. Nah, dihukumi nggak sah Pak, dan juga repot tuh. Jadi syarat sholat harus di tanah kan, ya jadi repot. Berarti sholatnya dengan nggak sah semuanya. Tapi kalau dia hanya dihukumi kesunahan, berarti tetap baik sah, tapi tidak sesuai dengan sunnah, kan tetap sah, lebih ringan. Nah, kalau kita memahami masjidan apa? Wajuila liyal ardu, debu di sini kan berarti apa? Tidak hanya tanah yang berdebu, tapi semua yang ada di permukaan bumi, sehingga sholatnya jenengan di tekel, di keramik, di granit itu hukumnya apa? Hukumnya sah, karena dia apa? Sesuatu yang ada di permukaan bumi. Bisa dipahami itu kan? Bisa ya? Yang kedua, di hadis Bukhari, Nabi itu pernah tayamum alal jidar, menggunakan apa? Dinding. Sehingga kesimpulan di majelis tarjih, tayamum itu nggak harus apa? Nggak harus pakai tanah yang berdebu. Atau ini berduk modal-modal Pak. Nggak harus. Tapi kalau jenengan mau cari aman, kalau ada debu sing model-model atau apa? Bleduk, itu bisa dipakai kalau memungkinkan. Makanya di video jenengan searching di internet, antara tayamum orang sakit, kalau orang sakit itu pakai dinding. Tapi kalau musafir yang kebetulan mendapatkan apa? Tanah yang berdebu, itu pakai tanah yang berdebu.
Ini sekedar apa Pak? Menghindari khilaf. Misalnya jenengan di rumahnya Pak kayak dibune Pak. Ya sudah itu yang dipakai. Tapi kalau nggak memungkinkan boleh pakai dinding. Bisa dipahami tak? Ya itu. Ya. Terus sekarang badalul wudhu'i wal ghusli. Tayamum itu pengganti wudhu dan mandi. Nah, kalau pengganti wudhu jelas. Sekarang mandi. Mana dalilnya? Dalilnya apa Pak? Hadis Ammar ibn As tadi yang dia ihtilam mandi junub, apa? Mimpi basah itu. Kemudian apa? Kemudian tayamum. Berarti tayamum itu mengangkat hadas kecil dan hadas besar. Tapi yang menjadi pertanyaan yang berikutnya, mengangkat atau tidak? Kalau fikih ya dibahas Pak, tapi kalau kita orang awam ya sudah, pokoknya iso tayamum, iso apa Pak? Iso wudu, iso adus bisa sampai. Apakah tayamum itu mengangkat hadas atau tidak? Itu gak usah Pak, gak usah dipikir. Gak, maksudnya tayamum itu mengangkat hadas atau enggak? Kalau wudu mengangkat hadas atau enggak? Ngangkat hadas atau enggak Pak? Ngangkat hadas. Mandi ngangkat hadas atau enggak? Iya. Makanya kalau kita niat ketika wudu itu apa? Nawaitul wudu'a li raf'i. Li raf'i itu kan krono ngangkat al hadasi hadas al asghari sing cilik. Fardhon lillahi ta'ala. Kalau adus mandi, niatnya apa Pak? Nawaitul al ghusla apa Pak? Jenengan li raf'il hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Tapi kalau tayamum, nawaitu tayamuma badalan apa? Ya. Itu saja atau ada yang lain? Li raf'il hadasi. Enggak. Nawaitu tayammuma listibahati shalah fardhon lillahi ta'ala. Kenapa kok listibahati shalah? Listibahati shalah itu untuk membolehkan salat, karena dipahami dalam mazhab Syafi'i apa? Tayammum itu tidak bisa mengangkat hadas. Dia hanya mengesahkan salat. Tapi tidak apa? Mengangkat hadas. Beda dengan wudu atau mandi, dia li raf'il hadasi. Jelas atau enggak nih? Tapi yang rojih Pak, karena dalam hadis-hadisnya itu dijelaskan kalau tayamum itu mengganti wudu dan mengganti apa? Mandi. Berarti fungsinya juga apa? Sama, tetap mengangkat apa? Hadas. Itu kalau pemahaman tarjih macam itu. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak mengangkat hadas, tapi hanya mengesahkan atau membolehkan sholat. Tapi ini gak usah dipikir, nek ngeluh. Nek iso dipahami ya dipahami, kalau enggak ya sudah. Yang penting iso apa? Tayamum. Kok malah angel? Namanya fikih itu detail. Tapi di masyarakat itu rata-rata saya pernah ngaji, tak tanya tayamum itu nggak tahu mereka. Maksudnya niatnya, kenapa? Jarang dipraktekkan. Tapi kalau wudu itu hampir semuanya hafal, kecuali orang-orang Muhammadiyah asli itu nggak hafal. Tapi barokah Muhammadiyah itu, barokah Muhammadiyah Pak. Melakukan ibadah itu mudah itu, meskipun gak hafal niatnya tetap wani ngelakukan ibadah. Di masyarakat itu safar bepergian, itu nggak berani jamak dan qashar. Alasannya apa?
belum hafal niat. Gak raja wali. Tapi barokahnya di Muhammadiyah, meskipun gak hafal niat, itu tetap apa? Tetap kosong ya, tetap apa? Jamak gitu. Ya, karena Muhammadiyah itu beragamanya secara apa? Ada prinsip at-taisir, yaitu kemudahan. Tapi kemudahan bukan sekedar mudah, harus sesuai dengan kaidah ilmu atau berdasarkan Al-Quran dan Sunnah makbulah. Karena tidak ada penjelasan di satu hadis pun yang niat itu harus ditalafutkan, dilafatkan. Yang ada ya hanya innamal a'malu binniyat, itu saja. Nabi tidak pernah mengajarkan formasi atau redaksi niat tertentu. Berikutnya kaifiyah atau tata cara apa? Tayamum. Fadrib biyadaikal ardo. Jadi kalau kita tayamum itu suruh memukulkan dua tangan ke tanah atau debu. Berapa kali tepukan? Satu. Nanti menggunakan hadis Ammar ibn Yasir. Satu kali tepukan. Untuk wajah dan kedua apa? Tangan. Wanfuhuma, kemudian ditiup. Jadi satu kali tepukan diangkat, ditiup, disebul. Tapi ini gak ketok debu nih, tetap disebul atau gak? Tapi kalau orang yang sangat rasional kan gak ada debunya, fungsinya nyebul apa? Fungsinya nyebul apa, Pak? Menipiskan debu sing itu loh, sing prongkol Pak itu. Itu nek diusapno rayu loro tuh Pak. Tapi kalau ditipiskan kan berarti halus. Yang kedua nih debune banyak. Itu terus diusapkan ke muka ya koyo wedaan lemah, itu secara logika gitu Pak gitu. Sehingga apa? Ditiup itu. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, kalau kita tayamum enggak ke debu sing mabul-mabul atau ke tanah yang mabul-mabul terus pakai dindingan enggak ada debunya, tetap ditiup atau enggak? Tetap itu kalau tarjih. Berarti lebih memahanya kepada ta'abbudi, ke wilayah apa? Ibadah. Perintahnya itu ya sudah. Mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niat hanya kepada Allah, tidak ditalafutkan, tapi tetap niat. Wa qul bismillahirrahmanirrahim, baca bismillah sebagaimana apa? Wudu. Kalau di tarjih itu bismillah itu lengkap. Bismillahnya apa? Lengkap. Meskipun sebagian ulama hanya memahami ya bismillah, karena berdasarkan hadis yaitu Abdul Qadir Ar-Ruhawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi. Di sini bismillahnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim apa? Aqta'u. Aqta'u itu apa? Qalilul barakah. Berkahnya apa? Sedikit. Setiap perkara yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah apa? Berkahnya sedikit. Kalau sholat bismillah tuh kan? Enggak. Padahal sholat itu kullu amrin dibalin atau enggak? Perkara yang penting atau enggak? Oh, sangat penting. Mau sholat itu apa? Imaduddin, itu tiang agama. Al-ahdul ladzi bainaha wa bainahum apa? As-shalah. Janji Allah antara Allah dengan hambanya itu ya sholat. Faman taraka faqad kafar, yang meninggalkan ya kafir. Penting. Tapi kenapa kok tidak dimulai dengan bismillah atau dimulai? Sunnah atau enggak Pak? Enggak ada contohnya. Dan sekarang kalau kita naik sepeda Pak, bismillah atau enggak? Bismillah ya?
Kan contohnya. Maca buku, Pak, maca buku. Bismillah atau enggak? Bismillah. Dengan mergawi apapun, bismillah atau enggak? Bismillah. Padahal mergane jenengan mbek salat penting di. Penting salat. Tapi kok salat gak bismillah? Ya karena syariat menjelaskan sholat itu diawali dengan takbir. Makanya Nabi mengatakan miftahus sholati at-tahur. Kunci sholat itu ya bersuci. Atau al-wudu secara spesifik apa? Wudu. Wa tahrimuha at-takbir. Mengawalinya ya dengan takbir. Wa tahlilu at-taslim. Diakhiri dengan salam. Tidak menjelaskan ada kesunahan bismillah. Kaidah ini umum, kaidah bismillah itu Pak, tapi dikecualikan sholat, karena sholat tidak ada keterangan khusus dimulai dengan bismillah. Sebagian orang bismillah terus apa Pak? Ta'awud ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim plus qul a'udzu birabbin nas. Itu kan meminta perlindungan dari setan, baik minal jinnati wanas, dua-duanya Pak. Baik dari golongan jin dan manusia. Tsumma msah bihima wajhaka wa kafaik. Kemudian usapkanlah dengan kedua telapak tangan tadi. Ini telapak tangan yang mana? Yang dalam, yang kena apa? Debu. Wajhaka, anggota tayamum yang pertama. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Famsahu, kalau ini mengusap, tidak membasuh. Karena enggak ada Pak membasuh dengan debu. Yang ada ya mengusap. Kalau wudu kan yang tiga itu membasuh kan wajah, tangan, kaki. Kalau kepala kan wamsahu biru'usikum, mengusap. Anggota wudu kenapa 4 Pak? Hanya 4, kenapa? Ya, kenapa anggota wudu itu 4? Kenapa? Saya menemukan jawaban yang menarik Pak, yaitu di kitab Kasyifatus Saja, karyanya Mbah Yai Nawawi Al-Bantani, syarahnya apa? Safinatun Najat. Kenapa anggota wudu itu 4? Yaitu wajah, tangan, kepala sama kaki. Itu ternyata dihubungkan dengan kesalahannya Nabi Adam. Nabi Adam dari surga dikeluarkan kemudian hidup di bumi. Itu kesalahannya apa? Makan syajaratul khuldi, buah khuldi. Ketika dia makan, anggota apa saja yang terlibat? Tangan itu ngambil buah, modes itu, memetik ya. Terus apa lagi? Mulut makan. Kan mulut ngemplot. Terus apa lagi? Pikiran apa? Yang menggerakkan. Terus apa lagi? Kaki jalan. Terus apa lagi? Ya sehingga disimpulkan tadi gitu. Yang pertama anggota wudu itu wajah. Kenapa wajah? Karena wajah itu ada mulut. Sehingga Nabi Adam ketika makan buah khuldi itu ya lewat mulut gitu. Makanya mencuci wajah, mulut juga ada madmadah. Madmadah itu apa? Berkumur gitu. Sehingga sebagian ulama ada yang memahami berkumur ini ya termasuk wajah, dihukumi apa? Wajib. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tetap apa? Sunnah. Karena Al-Quran hanya menjelaskan wujud hukum. Terus tangan apa tadi? Kontribusi dalam kemaksiatannya Nabi Adam.
mengambil atau memetik buah khuldi. Kalau kaki itu apa? Berjalan ketika mau mengambil buah khuldi. Yang jadi pertanyaan, kenapa kok kepala dibasuh? Kok dibasuh, diusap, mohon maaf. Itu apa itu? Dari kisah Nabi Adam ketika makan buah khuldi. Jawabannya itu agak lucu gitu. Apa? Karena sirah atau kepala kui keserondol godonge buah khuldi. Nek keserondol tuh. Itu semuanya atau enggak? Enggak, jenengan ngambil buah yang rumbuk, Pak. Apa contohnya? Hah? Ya misalnya jambu atau jeruk. Ini kan kesenggol kan gak semua tuh Pak, paling godong kan nyenggolnya kan hanya sebagian, sehingga wamsahu biru'usikum itu maknanya tapi tidak semua. Nah, itu terlepas riwayatnya betul atau enggak ya, saya enggak mengecek, tapi ada keterangan semacam itu. Tapi sebenarnya memberikan apa? Analisa semakin apa Pak? Filosofis daripada analisa yang ilmu-ilmu kan banyak Pak. Wudu dihubungkan dengan ini nih. Kan lebih baik ini yang sedikit-sedikit punya apa sandaran sanad Pak, daripada analisa yang lepas gitu. Masih berapa menit? Habis ya, dihabiskan Pak ini. Jadi wajah, kedua telapak tangan. Kalau wajah sebagaimana wudu, telapak tangan itu bagian dalam atau luar? Bagian luar. Bagian apa? Luar. Kenapa tidak yang dalam? Karena ada yang dalam sudah apa? Kena debu. Sehingga kesimpulan kita, kalau tayamum tarjih itu versi tarjih itu pakai hadis Ammar ibn Yasir. Berapa kali tepukan tadi? 1 kali tepukan. Jadi nepuk, terus apa? Diangkat, ditiup, niat, kemudian Bismillah, diusapkan ke wajah. Setelah itu langsung tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, punggungnya, tidak yang dalam. Bagaimana mengusapnya? Cukup gini, semuanya dirata. Tidak, kalau di masyarakat kan gini, ada orang yang ngajar tarjih tuh, saya nonton itu agak ketawa juga gini ngajar. Ya enggak, dalam itu tidak usah apa? Diusap. Bisa jadi dia baca tarjih tapi literasinya kurang kuat Pak. Di tarjih kan nggak ada penjelasan ini luar atau dalamnya Pak. Kedua telapak tangan, sehingga dia mudah saja memahami. Gini, ya gini. Sandarannya juga tarjih, ngajinya tarjih, tapi mungkin karena bacaannya nggak begitu banyak itu salah tafsir. Betul, sudah sesuai tarjih, hanya pergelangan tangan ya, atau telapak tangan itu kan dibatasi pergelangan, tapi cara mengusapnya yang dalam tidak, hanya yang luar saja. Secara logika juga masuk akal. Kenapa? Karena yang dalam sudah kena debu itu kalau dalam mazhab Syafi'i, ini saya tambah waktunya, tayamum itu 2 kali tepukan. Mazhab apa? Syafi'i menggunakan hadis Abdullah ibn Umar, anaknya Umar bin Khattab. Tapi masalahnya hadisnya itu mauquf, berhenti pada sahabat itu Abdullah ibn Umar, tidak sampai pada Rasulullah. Tayamum itu 2 kali tepukan, sebagaimana Sulam Safinah, 1 kali tepukan, terus ditiup. Ya niatnya boleh
ketika menepuk atau ketika mengusap wajah. Itu dalam madzhab Syafi'i. Ditiup terus diusapkan ke wajah. Habis itu nepuk lagi. Kan 2 kali tepukan ini madzhab Syafi'i. Tadi sudah kan, ini yang kedua kali. Terus tangan sampai siku, tidak kayak tarjih sampai pergelangan. Bagaimana? Ini diluruskan Pak. Pokoknya jari kelingking ya ketemu kelingking, manis ya manis, terus kecuali apa? Ibu jari tarik ke belakang atau ke atas ya. Terus gitu sampai siku. Habis siku berarti ini yang dalam. Terus diakhiri dengan ini lah. Jempol ketemu jempol. Kan tadi belum diusap. Itu caranya. Meskipun pokoknya gini dirata ya wis. Itu sudah jadi. Tapi kalau dalam madzhab Syafi'i semacam itu ya caranya. Cara apa? Mengusap tangan sampai siku. Yang terakhir ini apa yang dikatakan tarjih, wa mata amkanaka istimalul ma' fal tatatahhar bihi. Dan apabila kamu dapat menggunakan air maka bersucilah dengan air itu. Berarti kalau orang tayamum dapat air, tayamumnya batal atau tidak? Ini diskusinya panjang Pak. Ada yang mengatakan selama belum ngentut atau melakukan hal membatalkan wudu ya berarti belum batal. Ada yang mengatakan kan sudah dapat air, fa illam tajidu ma'a, fa illam tajidul ma'a. Tarjih cenderung ke itu Pak. Berarti kalau orang tayamum dapat air ya wudunya kok tayamumnya apa? Batal. Dia harus kalau mau sholat ya pakai air. Terus memunculkan pertanyaan, kalau jenengan sholat itu, jenengan sholat dalam sholat dapat air, sholat belum selesai, dibatalkan atau enggak? Terus Pak. Nah itu khilaf juga itu. Ada yang memahami ya karena sudah melakukan yang wajib ya tidak boleh dibatalkan, karena wala tubtilu a'malakum, janganlah engkau membatalkan amal kamu. Yang kedua, kan sudah dapat air, berarti wudunya batal. Berarti ya harus membatalkan sholat. Yang fatwa ini saya kurang tahu di majelis tarjih, kayak yang saya cari saya kok belum menemukan. Ya. Tapi kalau sekarang yang kedua nih, jenengan sholat dengan tayamum, misalnya tadi sholat isya ya. Sekarang dapat air, waktu sholat masih ada. Mengulangi sholat atau mencukupkan sholat dengan tayamum? Cukup. Kenapa itu? Wis bar sholat kok kon sholat nah itu. Satu gelombang kedua. Nah kalau pembahasan itu ada di Bulughul Maram, ada 2 orang sahabat yang bepergian, dua-duanya sholat Pak. Habis sholat dengan tayamum ya, dapat apa? Air. Yang satu enggak mengulangi sholat, yang satu apa? Mengulangi. Tapi Rasulullah bilang kepada sahabat yang mengulangi sholat itu, lakal ajru marratain, engkau dapat pahala dua kali Pak. Kenapa? Pahala sholat dengan tayamum, pahala sholat dengan apa Pak? Wudu. Ya, itu. Tapi Nabi berkata kepada sahabat yang tidak mengulangi, asabta sunnah, engkau dapat sesuai dengan sunnah. Dan pahalanya lebih banyak mana Pak? Sesuai dengan sunnah dengan 2 kali itu Pak. Sesuai sunnah, karena sesuai sunnah itu pahalanya tidak terbatas. Tapi gak bisa juga dihitung Pak. Kan ijtihad kalau betul itu 2 kali pahalanya. Kalau salah
1 kali. Tapi nek dipikir-pikir Pak, podo wae Pak. Sing ijtihad misalnya salah mau dapat pahala 2 kali. Plus kesalahan ijtihad kan 3 berarti. Terus yang betul tadi Pak, asabta sunnah dapat 2. Plus sholatnya sekali. Kok 3? Kan pada 3 seimbang berarti. Oleh sebab itu analisa yang paling kuat tadi Pak, asabta sunnah sesuai dengan sunnah itu tidak bisa terhitung pahalanya. Oke, mungkin itu saja, nggak ada pertanyaannya karena waktu kita. Monggo Cih, monggo. Untuk tayamum tadi untuk mempermudah dan untuk lebih yakin, boleh nggak pakai debu dari tanah, dikeringkan, kemudian dilembut, dirayak sehingga betul-betul jadi debu dipakai. Yang semacam itu kan sa'i dan thayyibah. Sa'id itu tanah, thayyibah yang suci itu. Semacam itu boleh atau enggak? Ya boleh, gitu. Boleh. Tapi masalahnya itu kadang-kadang masyaqqah Pak, berat. Masa jenengan mau bepergian kemana-mana, sagu awu, itu berat. Tapi kalau misalnya dibuat persediaan di rumah, ya nggak apa-apa. Tetap itu dianggap sah itu, sah. Nggih, monggo. Itu tayamum itu sekali sholat atau boleh untuk. Tapi ini kan terjadi perdebatan antara ya ini satu sholat tapi yang lain berpendapat ya boleh untuk beberapa sholat. Ya. Dalam madzhab Syafi'i nanti di Sulam Safina ada, waktu kita nggak bisa baca. Yang intinya tayamum itu wajib dilakukan tiap sholat. Sholat yang wajib Pak. Kalau sholat sunat itu bebas. Berarti tayamum itu untuk satu sholat wajib. Kalau sholat sunatnya bebas. Ya, jangan bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Tapi kalau untuk sholat wajib hanya satu. Satu waktu. Kalau di jamak, kalau dohir madzhab Syafi'i itu tetap harus 2 kali. Ini secara umum Pak, tapi penting untuk diteliti ini. Ya harus wila, kan wila itu berurutan. Tapi masalahnya tayamum itu kan nggak membutuhkan waktu yang lama. Ini kalau jawaban madzhab Syafi'i Pak, tapi penting untuk dicek juga. Maksudnya yang betul pendapatnya Imam Syafi'i itu, madzhab Syafi'i itu nek jamak bagaimana? Kalau dohir itu suatu yang redaksi yang umum Pak. Kalau tiap yang wajib ya berarti meskipun jamak, meskipun apa? Jamak. Nah, alasannya apa? Alasannya hadisnya disebutkan di Bulughul Maram Pak. Hadis Ibnu Abbas. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal minas sunnati, termasuk sunnah. Allah yusalliya ar-rajulu, seseorang itu tidak salat bitayammumi, dengan satu tayamum, illa sholatan wahidatan, kecuali satu salat. Tsumma yatayammamu lis-sholatil ukhra, kemudian dia bertayamum untuk salat yang lain. Hadisnya apa Pak? Ibnu Abbas. Tapi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, rawahu Daruqutni, hadis ini riwayat Imam Daruqutni bi isnadin dhaifin jiddan, dengan sanad yang dhaif jiddan sekali. Kalau dhaif jiddan itu dia susah untuk naik menjadi hasan li ghairi. Yang kedua itu minas sunnah. Minas sunnah ini kan perkataan Ibnu Abbas.
Sehingga memunculkan dua pandangan. Ibnu Abbas ini berpandangannya minas sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya Nabi atau pandangannya Ibnu Abbas? Tapi kalau mazhab Syafi'i itu menguatkan minas sunnah itu ya sunnahnya Nabi, sehingga disimpulkan kayak di Sulam Sabinah, tayamum itu untuk sekali sholat. Di fatwa tarjih, kalau nggak salah TJA jilid 1, tarjih posisi ini sama dengan mazhab Syafi'i, beda dengan Imam Syaukani atau Ahsan. Kalau Imam Syaukani dengan Ahsan, karena tayamum itu badalul wudu, ya berarti kayak wudu gitu. Kayak apa? Wudu. Selama kita belum batal ya berarti masih boleh. Saya sendiri sebenarnya lebih cenderung yang ini, Pak. Tapi saya bicara fatwa tarjih. Ini fatwa tarjih ya. Alasannya majelis tarjih itu enggak pakai hadis Ibnu Abbas yang bisnadin dhaifin jiddan tadi, Pak. Tapi pakai hadis yang sahih riwayat Abu Hurairah. Kata Nabi, as-saidu wudu'ul muslimi. Tanah itu wudunya orang muslim. Wa illam yajidil ma'a asyra sinin, meskipun enggak dapat air 10 tahun. Fa idza wajadal ma', kalau dia menemukan apa? Air. Fal yattaqillah. Bukan ini, Pak, keliru saya. Bukan hadis ini, bukan hadis ini. Hadis yang lain saya sebut di sini enggak disebutkan ya. Ya nih. Fa idza wajadal ma' fal yattaqillah. Apabila dia mendapatkan air, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Fal yumissahu basyaratahu. Hendaklah dia mengenakan air ke kulitnya. Tapi di hadis yang lain, tadi saya agak salah ingat, tidak di Bulughul Maram, enggak ada di Bulughul Maram. Ada hadis fa'ainama adrokat hussolah, fa'ainama adrokat hussolah fal yusolli. Ketika dia mendapatkan apa? Air, hendaklah dia sholat. Berarti disimpulkan dari situ seolah-olah kalau apa? Dapat air itu ya tayamum batal itu ya. Itu. Tayamum apa? Batal. Yang kedua mungkin itu kurang pas jawab. Yang kedua, kenapa kok hanya sekali untuk sholat? Karena tayamum itu juga ibadah yang darurah. Darurah itu dilakukan dalam keadaan apa? Terpaksa. Sehingga hanya ad-darurah itu tuqaddar biqadariha. Darurah itu dipakai sesuai dengan porsinya, sehingga ya cukup sekali. Itu ada di fatwa jilid 1 ya. Tapi sebenarnya saya pribadi itu lebih cenderung untuk tadi tayamum itu ya badalul apa? Wudu, karena dia pengganti wudu. Selama belum batal ya boleh digunakan untuk sholat gitu ya. Kenapa, Pak? Tapi kalau dilakukan ya nggak apa-apa, Pak. Majelis tarjih itu kan lebih ikhtiyat. Ikhtiyat itu apa? Berhati-hati. Dan juga tayamum itu kan tidak begitu memberatkan. Daripada wudu berat mana? Berat wudu kok. Apalagi tayamum kita pakai dinding sah ya. Si kawan Leji tadi milih taulas itu berat. Tapi kalau dilakukan juga sah itu. Cumanya bisa jadi memberatkan. Ya kalau kondisinya di rumah terus, kalau perjalanannya juga repot. tapi sah itu sah. Karena masih dalam kriteria apa? Shaidan thayyibah. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.